Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani dan selalu diberi kecukupan dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya ingin menampilkan pernyataan salah satu dari ustadz, tapi ustadznya itu Ustadz Mukibin. Kita simak dulu pernyataan dari Ustadz Kibin ini ya teman-teman. Kami bangga menjadi orang Pasuruan. Ketika ada kejadian yang kemarin, kami malu juga bangga. Malu karena mungkin sebagian orang menganggap meragukan kecintaan orang-orang Pasuruan. Tapi kenyataannya Pasuruan tetap aman. Kenapa? Kami bangga menjadi orang Pasuruan. Muhibbin Pasuruan itu orang-orang yang taat. Masyaikhina, habaibina itu semuanya mengajarkan hati yang bersih, mengajarkan kesabaran, mengajarkan taat kepada Allah. Kita semua tahu bahwa mengajak masyarakat, mengajak umat untuk taat kepada Allah, untuk mendirikan sholat, untuk berpuasa, itu jauh lebih sulit dibandingkan mengajak masyarakat untuk marah, mengajak masyarakat untuk merusak. Kami muhibbin masih sangat terseok-seok ketika diperintahkan atau ketika digugah untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Tapi kami tidak akan terseok-seok ketika diajak untuk marah. Kami bangga jadi orang Pasuruan. Tidak perlu dari orang luar, Pasuruan cukup. Tapi kami muhibbin yang taat, muhibbin yang taat. Para habaib, samihna, agak sedikit emosional. Alhamdulillah. Yaitu tadi ya teman-teman, dari salah satu pernyataan Ustadz Kibin, dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, aneh bin ajaib, sangat tolol, sangat sombong, namun dipertahankan. Gimana? Gini loh, kita ulas sedikit demi sedikit ya. Ketika kami bangga menjadi orang Pasuruan. Nah, bangga menjadi orang Pasuruan. Ketika ada kejadian yang kemarin, Ya, itu pembongkaran makam ya teman-teman ya. kami malu juga bangga. Malu karena mungkin sebagian orang menganggap meragukan kecintaan orang-orang Pasuruan. Tapi kenyataannya Pasuruan tetap aman. Kenapa? Kami bangga menjadi orang Pasuruan. Muhibbin Pasuruan itu orang-orang yang taat. Masyaikhina, habaibina itu semuanya mengajarkan hati yang bersih, mengajarkan kesabaran, mengajarkan taat kepada Allah. Kita semua tahu bahwa Jadi gini ya, kalau memang habaib itu mengajarkan sesuatu hal yang benar, kenapa di Pasuruan itu banyak makam-makam palsu dan banyak juga makam-makam orang Indonesia yang diba'alawikan, yang dihabibkan? Apa itu sesuatu perbuatan yang benar? Kalau memang para habaib itu adalah orang yang benar, kenapa banyak banget makam-makam palsu di Pasuruan? Kita bisa browsing, kita bisa buka YouTube,
makam palsu di Pasuruan banyak banget, dan itu semua atas nama Habib Dobolowi ya. Berarti Habaib itu mengajarkan hal yang tidak benar kan. Tapi para kibin-kibin ini nggak nyadar kan, aneh. Padahal buktinya sudah banyak. Bukti bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri saja masih tidak percaya. Tetapi mereka malah lebih percaya kepada khurufatnya para kabib. Aneh nggak? Yang jelas-jelas khurafat itu tidak bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Kan sangat tidak masuk akal kan? Yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri malah tidak percaya, tapi malahan yang tidak bisa dilihat dengan mata kepalanya sendiri malah diyakini seyakin-yakinnya dan sangat dipercaya. Mengajak masyarakat, mengajak umat untuk taat kepada Allah, untuk mendirikan sholat, untuk berpuasa, itu jauh lebih sulit dibandingkan mengajak masyarakat untuk marah, mengajak masyarakat untuk merusak. Kami muhibbin masih sangat terseok-seok ketika diperintahkan atau ketika digugah untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Nah gitu ya, ini sekelas Ustadz Kibin ya, masih sangat terseok-seok guys untuk menjalankan perintah Allah, untuk taat kepada Allah guys. Gimana kalau kibin-kibin yang bukan Ustadz, yang masih di bawah Ustadz guys. Jadi gimana ini, Ustadznya saja masih terseok-seok, apalagi sekelas anak didiknya ya kan, terseok-seok untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak akan terseok-seok ketika diajak untuk marah. Nah, ini dia. Kan gila, kan kentir. Diajak untuk berbuat baik terseok-seok ya, diajak untuk marah, dan marah itu adalah salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh syaitan. Sekelas Ustadz saja ya, Ustadz Kibin itu terseok-seok untuk menjalankan atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ustadz Kibin itu tidak terseok-seok apabila diajak untuk marah. Berarti kalau diajak untuk kebaikan itu terseok-seok, terlunta-lunta atau tidak mampu ya kan. Tetapi kalau diajak untuk marah-marah, yaitu sesuatu perbuatan yang disukai oleh syaitan ya, mereka itu tidak bakalan terseok-seok, alias number one, nomor satu itu sekelas Ustadz Kibin. Bayangin, gila nggak? Apalagi anak didiknya si Kibin ya kan, si Kibin anak didik ya, yang masih level anak didik itu parah nggak? Kami bangga jadi orang Pasuruan, tidak perlu dari orang luar. Pasuruan cukup. Tapi kami muhibbin yang taat. Gini ya, muhibbin yang taat itu ya. Muhibbin yang taat. Muhibbin yang taat. Para habaib. Jadi gini ya. Gini. Jadi Ustadz Kibin ini, sekelas Ustadz ini loh ya, bukan anak didik ya, bukan Kibin yang masih bocil ini bukan loh. Ini Kibin yang sudah mengakut lah intinya gitu ya, udah sekelas Ustadz sih ya kan, udah mulang, udah menjadi guru di pesantren ya. Ini saja sangat terseok-seok untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi nomor satu apabila diajak untuk marah ya. Dan Ustadz ini sangat taat kepada Habib. Bayangin, bukannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah taatnya kepada Habib. Dari sini sudah sangat kelihatan kan bahwasanya
Mukibin ini, Ustadz Mukibin ini sudah keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena yang seharusnya ditaati itu Allah Subhanahu wa taala, bukan para kabib. Tetapi faktanya dia itu menyatakan sendiri loh. Dia itu menyatakan sendiri dengan sadarnya bahwa dia itu sangat taat kepada Habib. Dan dia juga menyatakan sangat terseok-seok untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nomor satu apabila diajak marah. Jadi kesimpulannya, buat apa menjadi mukibin gitu loh. Buat apa buat orang-orang atau masyarakat Indonesia yang belum menjadi mukibin, saran saya jangan sampai menjadi mukibin. Dan buat para mukibin, entah itu anak didik yang masih kecil atau bahkan mungkin sekelas ustadz, saran saya bertobatlah kalian, jauhi para kabib. Karena apa? Karena kabib itu menjadikan kalian itu menjadi orang yang terseok-seok untuk taat kepada Allah, dan nomor satu apabila diajak marah. Dan kalian itu para mukibin ya sangat taat kepada kabib, bukan sangat taat kepada Allah, tetapi malah sangat taat kepada kabib. Otomatis kalian itu di dunia akan sengsara karena taatnya kepada kabib. Sedangkan kabib itu mana sih yang benar? Meskipun kalian itu menganggap kabib itu adalah orang yang baik, orang yang mengajarkan soleh ini itu, tetapi faktanya banyak makam-makam palsu. Sejarah Indonesia ya, sejarah Nusantara, bahkan pahlawan-pahlawan Nusantara itu sudah dibelok-belokkan, sudah dirusak, sudah dibelok-belokkan. Semuanya menjadi kabib. Bayangin kabib itu datang ke Indonesia, ke bumi Nusantara itu tahun berapa? Wali Songo datang ke Indonesia itu tahun berapa? Kalau dipikir secara sehat, secara normal, secara benar, tidak masuk akal. Pernyataan-pernyataan sejarah yang ada sekarang, yang ada di internet, itu sangat tidak masuk akal. Jadi kibin itu dibuat untuk menjadi orang yang salah itu loh. Karena apa? Taatnya kepada kabib, bukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul?